Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sama di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai aplikasi vektor untuk pemindahan dan gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama adalah kita harus memahami dasar-dasar dari vektor. Apa itu vektor? Nah, ini vektor merupakan bentuk seperti ini, di mana vektor A, vektor A sama dengan adalah x, y, z akan menghasilkan ax, x, y, z, ax plus ay, topi ay plus az, topi az, di mana AX merupakan profesi vektor dengan anak di atas cetak tebal. Biasanya vektor memiliki fungsi dari koordinat spasial, lalu juga magnitud dari ini AY ini merupakan magnitud dari komponen vektor biasanya dari fungsi dari X, Y, Z ke arah sumbu Y, dan konvensi AY ini merupakan vektor satu dilambangkan dengan topi di atasnya. AY, topi di atasnya itu seperti ini. Nah, ini juga bisa kita ketahui bahwa nilai besar dari vektor A ini bisa dikembangkan atau bisa didapatkan dari persoalan seperti ini, di mana AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AC kuadrat yang kemudian akan diakarkan atau dipangkat setengah kali. Nah, lalu kita masuk ke dalam penjumlahan vektor. Namanya penjumlahan vektor ini merupakan penjumlahan vektor dari A dan B, dan ini hasil penjumlahannya adalah vektor C ini. Ini merupakan berdasarkan dari paralelogram. Lalu, dimana kita ini kita cerminkan pada sini yang akan dapatkan vektor A dan B yang kita akan seperti ini. Nah, jadikan vektor posisi dan vektor jarak. Kita cari vektor posisi. Misalnya kalau kita dapat satu vektor atau R1 yang kira seperti ini dan R2 yang kira seperti ini. Di mana vektor R1 itu adalah vektor dari P1 dan P2 jaraknya panjang dan jaraknya panjang atau maka adalah D. Kita cari dulu misalnya R1 dan R2. Dan R1 2 itu merupakan vektor dari P1 ke P2. Nah, ini kita bisa lihat bahwa R12 ini merupakan hasil pengurangan dari R2 dan R1 yang merupakan akan menjadi seperti ini dan dituliskan. Ya, kemudian akan kita cari nilai dari R12-nya yang akan menggunakan rumus sebelumnya, rumus ini. Kemudian kita masukkan seperti ini. Nah, kita lakukan adalah vektor posisi, vektor jarak. Contoh misalnya tetapkan satu titik P, yang ini berkoordinat 1,23 dan juga terdapat satu vektor satu titik yang berkoordinat 2,1. Nah, kemudian vektor posisi OP merupakan sama dengan RP yang sama dengan AX plus 2AY plus 3AZ, dan vektor posisi OQ merupakan RQ merupakan 2A min 2AX min 2AY plus AZ, di mana vektor jarak atau RPQ merupakan pengurangan dari RQ dengan RP yang akan menghasilkan nilai AX min 4AY min 2AZ. Nah, seluruh perkalian titik atau perkalian skala, di mana perkalian skala kita tuliskan seperti ini. Vektor A dot vektor B yang akan sama dengan mutlak dari vektor A dikali vektor A mutlak dari vektor B dan dikalikan cos delta AB. Kita digambarkan dari vektor seperti ini. Maka dari perkalian ini akan menghasilkan bilangan bilangan skalar yang kemudian A cos delta AB ini merupakan komponen A dan yang B yang disebut juga proyeksi dari A terhadap B, proyeksi terhadap B, dan dua vektor oleh program memberikan skalar X dot Y sama dengan X dot Y sama dengan 0. Nah, A dot A ini ada beberapa kita ini ya, sifatnya A dot A sama dengan A kuadrat sama dengan kuadrat. Nah, kemudian kita ketik juga ini A misalnya terdapat kita contohkan misalnya ada vektor A dan vektor B yang berubah seperti ini, yang kemudian sudah diperkalikan titik akan kita gunakan menjadi seperti ini A1 B1 plus A2 plus B2 sama A3 B3 yang merupakan perkalian titik dari vektor A dan vektor B yang memiliki nilai seperti ini. Nah, buat perkalian atau cross perkalian vektor atau cross product yang cross product ini merupakan kita ketahui misalnya perhatikan bahwa perkalian skala menghasilkan dekat lurus pada bidang yang mengandung dua nilai kebalikan ini berdua dengan kebalikan atau normal. Nah, bisa kita lihat cross product atau right hand menggunakan right hand rule ini. Nah, perkalian silang atau LTT ini
adalah seperti ini. Penggerakan setiap arah atau arus jarum yang memberikan hasil potensial positif atau sebaliknya pergerakan ke arah berlawanan arus putar yang memberikan hasil kalian silang negatif. Misalnya A cross AX cross AY sama dengan AZ cross AX dengan AY, AX cross AZ sama dengan AY. Nah, ketika kita mengalihkan sebuah vektor posisi vektor berisi ini akan misalnya vektor A cross vektor A cross vektor B, ini kita akan menggunakan rumusan dengan matriks yang keluar dari determinan ya. Nah, misalnya kita triple product yang gitu, hasil operasi yang penting skala triple product merupakan A dot dx plus misalnya terdapat pertama seperti ini A dot belum B cross X sama dengan B dot C cross X sama dengan C X plus C. Ini akan menghasilkan skala. Nah, kemudian kita vektor triple product atau asuran BAC CAB. Misalnya terdapat A cross dalam kurung B cross X, ini bisa kita expand yang akan menghasilkan B di dalam kurung A cross C dikurang C di kurung A cross B yang akan menghasilkan vektor B. Nah, kemudian ada vektor representation di mana terdapat tiga koordinat primer, yakni rektangular, silinder, dan spherical. Misalnya nih, sheet atau sebuah lembar, sebuah kertas itu menggunakan rektangular, wire atau kabel itu memang silinder, sphere atau sebuah bola itu memang spherical. Nah, misalnya kita masuk ke sistem koordinat kartesian. Apa sih sistem koordinat kartesian ini? Dan di sistem koordinat ini memang seperti ini. Itu sistem kita ini, di mana AZ dan posisi AZ ini apa sih namanya vektor AX, vektor AY, vektor AZ ini merupakan vektor normal atau vektor awal dari semua atau segala macam vektor di mana kuantitas diferensial dV atau ds dan dl ini misalnya dV itu misalnya kita menggunakan volume ya, kita dapatkan volume dengan mengalihkan X, Y, dan Z seperti biasa. Misalnya untuk kita mencari dl-nya, maka kita mencarikan dx dikali vektor posisi vektor awal vektor normalnya X, karena ini kan normal kita anggap salah satu dx kita perkalikan dengan vektor pakai X, kalau d kita perkalikan dengan vektor posisi A atau vektor posisi nah vektor A atau P Y dan plus D Z karena dikalikan dengan atau PZ. Nah, untuk DS sendiri kita kan bisa mencari DS ini dengan menggunakan dx dikali dy sama dengan z atau pz atau dy dikali dz dikali dengan atau x dan dx dikalikan dz dikali dengan atau pi. Lalu selanjutnya adalah sistem koordinat kartesian. Ini ada hal yang sama. Ini lebih jelasnya ada seperti ini. Misalnya ada satu kubus seperti ini dan kita cari V-nya, L dan S-nya dari nilai-nilai yang ada di sistem koordinat kartesian. Lalu ini adalah sistem koordinat kartesian untuk tabung atau silindris yang kemudian seperti ini. Kita akan mencari rumus hal yang sama ketika kartesian itu. Ada perbedaannya adalah inilah seperti ini dan ketika kartesian bentuknya akan berubah seperti ini dan bukan merupakan menggunakan X, Y, dan Z, melainkan rho, C, dan Z, di mana rho, C, dan Z ini adalah kita didapatkan dari seperti ini. Ini C-nya adalah pergeseran dari X-nya dan rho-nya ini merupakan pergeseran dari Z-nya atau Y-nya. Nah, untuk korekannya itu kita akan mendapatkan DL seperti bersama seperti ini. D rho dikali atau P rho ditambah rho dikali DC dikali dengan atau PC tambah DZ dikali atau PZ. Dan untuk mencari DS kita akan dikalikan saja rho DC dikali DZ dikali atau P rho. Nah, untuk mencari V juga tinggal dikali saja, kita masukkan rho dikali DC D rho dikali DC dikali dengan DZ. Nah, lalu kita untuk masuk, ini adalah pembuktian atau bentuk gambar dari penjelasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini merupakan bentuk
contoh dari tabung atau segi baris yang kita penjabaran dari yang sebelumnya. Maka untuk mendapatkan nilai seperti ini. Nah lanjut, kita akan mendapatkan masuk ke sistem koordinat bulan. Nah, sistem koordinat bulan ini kita berubah lagi yang digunakan sebagai titik koordinatnya. Titik awalnya di sini akan menggunakan R, theta, C, di mana R itu didapatkan dari tarikan ini ke sini. Dari titik R dan C itu sebenarnya theta itu adalah perpindahan dari Z ke R, dan sudut R, Z ke R dan C ini adalah sudut dari X ke perpindahannya ini. Nah, berikutnya ada rumus DL, DS, dan DV-nya. Nah, ini adalah bentuk dari sketsa dari bentuk dari koordinat bulan yang akan bila ditempatkan di dalam koordinat kartesius. Ini adalah seperti ini dari bentuk pusatnya, dan ini adalah kulit-kulitnya. Jadi adalah kita ambil titik P ini merupakan salah satu titik di kulit bola. Nah, lalu kita masuk ke dalam transformasi koordinat. Kadang terdapat kita perlu melakukan transformasi antar sistem koordinat. Misalnya dalam teori kita perlu melakukan transformasi dari sistem kartesian bola nih, misalnya dari AR kita akan misalnya kita untuk mencari AR, kita bisa mendapatkan dari AX sin theta dikali cos AC tambah AY sin theta dikali sin C tambah AZ dikali cos theta. Lalu untuk kita mencari A theta dari bentuk kartesian itu akan kita bisa menggunakan rumus ini, di mana AX dikali cos theta dikali cos C ditambah AY theta dikali cos theta dikali sin Y, nah sin C dikurang AZ sin theta. Nah, untuk mencari AC kita bisa mendapatkan dengan menggunakan rumus ini, di mana min AX dikali sin theta ditambah AY dikali cos theta, di mana fase lain bisa diberi di tempat yang lain. Nah, lalu kita masuk ke soal-soal. Nah, yang pertama adalah kita lanjutkan saja ke penjelasan operator del. Lalu kita masuk ke penjelasan operator del. Karena ada operator del itu adalah ini, atau operator 16 yang bisa disebut 16. Dan bila kita masukkan operator del dalam kartesian tabungan bola, bentuknya kan seperti ini. Kalau kartesian seperti yang sudah sebelumnya kita belajar mengenai del adalah bentuknya sama, dan untuk tabung bentuknya sama saja seperti yang ini, tapi hanya bawahnya kita saja kita ubah. Nah, yang berbeda, yang cukup berbeda adalah di bagian bola. Di bagian bola ini adalah bahwa untuk AR-nya tetap do-R, untuk tetanya ada R do theta, dan sedangkan untuk C-nya adalah R sin do theta di bawah R. Maksudnya do R sin theta do C di bawah. Nah, kalau itu adalah gradient divergensi dan curl, di mana ketiganya adalah operator diferensial atau merupakan hal yang sangat mendasar dalam teori bidang elektromagnetik, di mana del C itu adalah gradient C yang akan berbentuk seperti ini. Adalah gradient biasa, itu adalah menggunakan gradient C itu merupakan hasil dari sama saja seperti penggunaan operator del biasa seperti biasa. Dan untuk divergensi A atau divergensi A itu merupakan di operator nabla diskalarkan dengan titik A atau vektor A yang akan menghasilkan seperti ini. Lalu divergensi ini misalnya jadi kita misalnya dari skalar yang untuk menghasilkan vektor, sedangkan untuk divergensi itu merupakan dari vektor untuk menghasilkan skalar, sedangkan vektor curl itu adalah untuk dari curl dari vektor menuju vektor. Nah, untuk curl itu adalah kita gunakan seperti cross product, karena untuk dari vektor ke vektor maka akan bentuk seperti ini yang kemudian akan saya di determinannya. Lalu selanjutnya gradien dari metaskalarnya. Jadi apa sih gradien? Gradien misalnya dapat 30 gradien seperti ini. Nanti gradien itu adalah ukuran laju perubahan maksimum dari permukaan yang digambarkan oleh si X, Y, Z, dan perubahan laju ini muncul secara tertentu. Kita dibaca del T atau gradient T, pokoknya seperti itu. Nah, bentuknya sama seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan misalnya contoh dari gradien adalah si X, Z plus sama dengan X kuadrat Y
del C-nya adalah 2x min z x topi ditambah x kuadrat y topi min x z topi, dimana ketika gradiennya titiknya dapat di 2,1,0 akan menghasilkan nilai sebesar min 5x topi plus 4 z topi min 2 z topi. Nah, hal ini juga bisa kita cari laju maksimum dari gradien ini merupakan kita tinggal seperti ini kan yang akan menghasilkan min 28 per akar 21. Nah, sementara flux operasi divergensi digunakan sebagai del selalu beroperasi pada vektor, tidak digunakan sebagai del yang beroperasi titik terhadap vektor. Divergensi berhubungan dengan rapat flux dan dari sumber. Nah, misalnya ini seperti ini ada medan seragam, arah medan seragam arah kecepatan seiring dengan kecepatan anak-anak berlanjutnya. Oleh karena itu, ketika semakin rapat akan semakin besar medannya. Nah, contoh yang pertama, lalu kita lanjutkan ke divergensi. Apa sih divergensi? Divergensi pada suatu titik adalah flux atau neto persatuan volume sepanjang atau pada pembahasan mendatang akan diberi keseluruhan secara matematis nih. Secara matematis sudah kita sampaikan di sebelumnya adalah seperti ini. Divergensi ada dibentuk dinyatakan seperti ini akan menghasilkan seperti persamaan seperti ini. Yang kemudian perhatikan, oke, karena ini yang tadi sudah disampaikan juga, divergensi ini adalah untuk mencari vektor dari vektor menjadi skalar. Kita masuk ke contohnya, misalnya terdapat medan elektromagnetik dengan persamaan 3x kuadrat x topi tambah 5z topi plus x kuadrat z topi, di mana kita akan mencari divergensinya yang kemudian kita gunakan persamaan ini yang akan menghasilkan x kuadrat plus 6x. Nah, kemudian kita masukkan titik-titiknya nih, titik-titiknya adalah 2 min 2, di mana ketika kita masukkan akan menghasilkan 16. Nah, kemudian karena nilai divergensinya lebih besar dari 0, berarti ada flux neto keluar apa yang mengindikasikan adanya sumber. Nah, jika adanya sumber, jika nilainya kurang dari 0, ini menandakan flux neto ke dalam yang menandakan adanya sink. Nah, kemudian adalah curve atau rotasi atau perputaran begitu dari medan vektor berhubungan dengan rotasi dari medan vektor tersebut. Dilihat dari sudut pandang lain, rotasi dapat dipakai dengan ukuran tidak seragaman medan. Semakin tidak seragam suatu medan, maka semakin besar pula nilai besarannya. Ini. Nah, perhitungan curve itu kita gunakan seperti dengan menggunakan matriks. Pertama dengan persamaan curve biasa, persamaan di Cartesian biasa, kita masukkan dalam matriks yang kemudian kita cari determinannya dari matriks ini. Nah, lalu ada juga operator penting lainnya. Ini seperti ini misalnya, jadi terdapat del cross A yang akan menghasilkan akan sama dengan del dalam kurung del dot A dikurang del kuadrat A. Lalu ketika ada del cross del C akan menjadi 0, dan kemudian ada del dot dalam kurung del cross A akan menghasilkan 0 juga. Nah, dua rumus ini juga sangat berguna untuk kedepannya. Kemudian ada del kuadrat A ini sama saja yang tinggal kita kuadratkan del di dalamnya. Sama juga seperti ini. Bedanya di del kuadrat P atau del dot P itu adalah ketika operasi Laplacian ini akan berbentuk seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke operator Laplacian. Apa itu operator Laplacian? Nah, harus kita ingat bahwa DLC itu berbentuk seperti ini yang akan menghasilkan AX topi plus AY topi plus AZ topi. Nah, mari kita coba untuk kita crosskan dengan del. Misalnya del cross dalam kurung DLC ini, maka ya hasil dari pengcrossan ini, maka hasil ini kita cross productkan dengan del yang kita bentuk seperti ini, yang akan menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, kemudian untuk praktisnya bahwa del kuadrat C
actually akan sama saja seperti del kodasi sama dengan del cross del C. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Laplacian yang kedua. Laplaciannya itu beroperasi pada vektor. Nah, kita terdapat suatu persamaan medan listrik ini. Suatu medan listrik seperti ini, yang kemudian kita akan cari del kuadrat E-nya. Del kuadrat E-nya akan seperti ini, yang akan dikalikan seperti ini. Dan ketika kita masukkan perkaliannya akan mendapatkan persamaan seperti ini. Yang dapat juga ditunjukkan bahwa del kuadrat E akan sama dengan del dalam kurung del cross E min del cross E atau curl dari E. Nah, kemudian bisa kita dapat ketahui bahwa gradien itu adalah bentuknya seperti ini, del cross C, yang kemudian bisa dituliskan dalam seperti ini persamaannya, dan divergensi itu merupakan del cross A yang merupakan dapat bentuk seperti ini persamaannya, dan curl itu merupakan del cross A yang akan dituliskan bentuk matris seperti ini, yang untuk gradien itu merupakan dari skalar menuju vektor, dan untuk divergensi dari vektor menuju skalar, dan curl itu merupakan dari vektor menuju vektor. Nah, selanjutnya adalah teorema integral. Di sini ada fenomena divergensi yang berbentuk pertama seperti ini. Nah, hubungan ini berguna untuk mengubah integral volume menjadi integral permukaan, di mana permukaan atau lingkungan tertutup ini bisa disamakan juga seperti persamaan ini, di mana ketika volume del cross E itu kita integral terhadap V akan menghasilkan atau akan sama dengan E sama dengan E yang akan diintegralkan terhadap S. Nah, kemudian ini juga akan menghasilkan ini yang akan sama masuk ke dalam teorema Stokes. Yang ini berguna untuk mengubah integral permukaan integral garis. Integral garis permukaan ini bisa kita contohkan seperti ini. Persamaannya yang kita gambarkan akan seperti ini. Nah, untuk permukaan ini kita hitung integral garis sebagai segmen. Nah, untuk integral ini adalah untuk keseluruhan segmen permukaan. Nah, selanjutnya adalah permasalahan nilai batas atau PDE. Karena PDE itu ada partial differential equation atau persamaan persamaan diferensial parsial yang menggambarkan perbedaan arifmetik fungsi dari ruang atau dalam bentuk harmonik waktu. Solusi unik hanya bisa diperoleh jika diberikan persyaratan atau syarat batas. Secara umum, syarat batas diberi terdapat tiga jenis. Jadi syarat batas jenis diri Shaw, Newman, dan Chapman. Di mana kombinasi dari diri Shaw dan Newman. Nah, yang diri Shaw ini merupakan daerah S. Ini dibatasi oleh kurva L yang misalkan kita ingin menentukan suatu kuantitas variabel yang kita ingin selesaikan, misalnya V dalam daerah S yang sedemikian rupa hingga V sama dengan G atau pada L. Nah, persyaratan V sama dengan G pada L disebut dengan syarat diri L. Nah, kemudian terdapat syarat batas jenis Newman, di mana untuk asal ini merupakan turunan normal dari suatu kuantitas yang diberikan pada batasnya. Misalnya terdapat dV dV per dN yang sama dengan F yang di sini pada L. Ini juga disyaratkan pada ini disebut sebagai syarat batas Newman. Nah, contoh yang pertama pada bidang planar. Nah, yang kedua ini bisa kita lihat sendiri adalah batas bidang dari planar ini sendiri seperti ini. Kita perlu menyatakan mengenai medan normal yang akan pada atas muka ini syarat batas lain menunjukkan kita meneruskan solusi di batas Y0 yang ke yang lain atau Y kurang dari 0. Nah, selanjutnya adalah rumbung gelombang. Contoh dari rumbung gelombang itu adalah yang terdapat suatu persamaan seperti ini, yang kemudian kita perlu itu sama dengan 0 pada semua dinding atau syarat batas dilihat, dan ketika terdapat persamaan seperti ini, kita perlu menggunakan do X dan do H per do Y sama dengan 0 pada dinding syarat batas Newman. Nah, ini merupakan syarat batas dalam elektromagnetik. Sudah sendiri, ini adalah terdapat persamaan N dengan sel kontinu, dan ini dapat N plus N cross dalam kurung H1 min H2 sama dengan JS, dan itu adalah B merupakan kontinu, dan di sini adalah N
n dot dalam kurung G1 min D2 sama dengan rho S. Di sini adalah ekivalen. Nah, bisa kita lihat contoh dari tangensal kontinu kali menyatakan bahwa medan listrik atau listrik tangensal dalam daerah satu yang adalah sama dengan medan listrik yang dalam daerah tangensial pada daerah 2. Ini menyatakan komponen ini lain dari E. Jika kita punya E, maka akan sama dengan persamaan seperti ini, di mana enthalpy cross E akan secara otomatis memiliki komponen tangensial. Lalu selanjutnya, misalnya di contoh yang satunya lagi, kami menyatakan bahwa medan magnetik pada kedua sisi tidak memiliki kontinu oleh arus. Hal ini umum terjadi jika medium kedua konduktif sempurna. Misalnya terdapat sigma 2 sampai juta hingga. Ketika sigma juta hingga, maka sama sekali tidak ada medan fisik di dalamnya di daerah 2 yang dan persamaan menjadi entropi dikroskan H1 sama dengan JS atau sama dengan sebutan. Ini berarti bahwa komponen H komponen asal dari medan adalah arus permukaan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalnya terdapat sama seperti ini, yang kemudian ada persamaan seperti ini. Yang persamaan kedua persamaan ini akan memenuhi persamaan dalam kurung kuadrat tambah beta 0 kuadrat yang dikalikan sama E sama dengan 0, di mana yang persamaan ketiga ini akan memenuhi del kuadrat plus beta kuadrat D dalam kurung E sama dengan 0. Kini kita bataskan, kita terapkan batas syarat batas untuk menyatakan bahwa Z sama dengan 0 medan tangensal E dan H kontinu. E1 plus E2, E1 plus R sama dengan ET, dan 1 per Z0 dalam kurung E1 min R, E1 EI maksudnya EI min ER akan sama dengan ET per ZD. Sekian mengenai medan vektornya. Jika ada beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.